Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan semangat dalam belajar. Oke. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Feranita Effendi. Dan pada pelajaran otomatisasi tata kelola kearsipan, ini pertemuan kedua ya. Di materi kedua ini kita akan membahas tentang norma, kemudian ada standar, kemudian ada prosedur dan kaidah dari kearsipan. Oke ya. Lalu apa sih pengertian norma, pengertian standar, pengertian prosedur, dan pengertian dari kaidah kearsipan? Kita pelajari lebih lanjut. Oke, yang pertama ada norma kearsipan. Norma kearsipan adalah pedoman yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kearsipan. Norma ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kearsipan agar kearsipan jelas, kemudian sesuai dengan tujuan. Oke, yang kedua ada standar kearsipan. Standar kearsipan adalah norma, aturan, atau persyaratan yang dijadikan acuan yang biasanya berupa dokumen formal agar keseragaman dalam pelaksanaannya. Lalu apa sih Bu yang disebut prosedur kearsipan? Nah, prosedur kearsipan adalah suatu langkah kegiatan yang harus dilakukan dengan baik. Jadi, ketika adik-adik yang ada di rumah melakukan suatu hal, harus berpedoman pada prosedur. Ketika adik-adik di rumah berpedoman dengan prosedur, adik-adik akan sesuai pekerjaannya. Dan pekerjaan yang adik-adik lakukan akan menghasilkan hal yang baik dan tertata dengan baik. Oke, yang keempat ada kaidah kearsipan. Kaidah kearsipan itu apa sih, Bu? Kaidah kearsipan adalah ketentuan yang mengatur segala bentuk pelaksanaan kearsipan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola kearsipan secara prosedural dan sistematis. Lalu peraturan perundang-undangan dari kearsipan apa ya? Emangnya ada ya peraturan perundang-undangan kearsipan? Jelas ada dong. Nah, peraturan perundang-undangan kearsipan ada dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1961 tentang pokok-pokok kearsipan nasional. Jadi adik-adik jangan lupa ya tentang peraturan-peraturan, prosedur, aturan, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 pada tahun 1961 tentang tugas, kewajiban, dan lapangan pekerjaan, dokumentasi dan perpustakaan dalam lingkungan pemerintah. Oke, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Kemudian Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1974 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor 34 tahun 1979 tentang penyusutan arsip. Lalu di sini ada peraturan lanjutan ya, lanjutan dari yang tadi, yaitu Surat Edaran Nomor SE 01 1981 tentang penanganan arsip inaktif sebagai pelaksanaan ketentuan pelatihan peraturan pemerintahan tentang penyusutan arsip. Next, Surat Edaran Nomor SE-02/1983 tentang pedoman umum untuk menentukan nilai guna arsip. Kemudian ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004 tentang pengelolaan arsip statis. Dan kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Next ya. Lalu di sini ada lembaga-lembaga kearsipan yang harus kalian ketahui nih. Yang pertama itu ada ANRI, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia. ANRI itu apa sih, Bu? Arsip Nasional Republik Indonesia itu apa sih? Nah, Arsip Nasional Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Presiden. Next ya. Kemudian ada arsip daerah provinsi. Apa sih yang dimaksud dengan arsip daerah provinsi? Nah, arsip daerah provinsi adalah lembaga kearsipan yang berbentuk satuan kerja. Perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintah daerah provinsi yang kedudukannya di ibu kota provinsi. Kemudian ada arsip daerah kabupaten dan arsip perguruan tinggi. Lalu apa sih arsip perguruan tinggi? Nah, arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan organisasi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang melaksanakan fungsi atau tugas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Jadi kalian harus bisa bedakan ya, mana sih arti dari Arsip Nasional Republik Indonesia, arsip daerah provinsi, kemudian arsip daerah kabupaten, dan arsip perguruan tinggi. Oke, next ya. Lalu di sini Ibu akan menjelaskan tentang masalah-masalah kearsipan. Nah, kalian harus mengetahui setiap apapun pasti ada masalah dan kalian harus bisa memecahkannya. Nah, di sini ada masalah-masalah kearsipan. Yang pertama ada arsip tidak dapat ditemukan dengan cepat apabila dibutuhkan. Kenapa ya? Kok bisa gitu? Next kita akan bahas. Kemudian yang kedua, arsip yang dipinjam seringkali tidak dikembalikan. Loh, kok bisa? Nah, jadi untuk petugas arsip, jangan pernah teledor. Kalian harus termanage, kalian harus bisa mengatur, mengelola, mengawasi, dan mengendalikan. Lalu arsip hilang, kok bisa? Nah, ini tugas kalian ketika kalian bekerja dalam bidang kearsipan. Lalu yang keempat ada pegawai arsip yang tidak terlatih. Kemudian tidak ada tata kerja atau prosedur kearsipan tertentu. Nah, ini yang akan kita bahas atau ini yang sedang kita bahas ya. Ketika kita bekerja tanpa prosedur itu tidak akan sesuai. Hasilnya itu tidak akan sesuai dengan rencana.
So, kalian harus bisa memanage, mengatur ya, mengatur, mengendalikan, mengawasi, dan kalian harus teliti. Oke, masalah kearsipan ini ada peralatan arsip yang tidak mengikuti perkembangan zaman atau tidak up to date. Di era digital yang selalu dan semakin berkembang, kita dituntut untuk mampu berdampingan dengan teknologi. Nah, di sini ketika peralatan arsip yang tidak mengikuti perkembangan zaman itu menjadi suatu masalah yang lumayan besar atau bisa fatal ya, karena kita akan tertinggal. Lalu bagaimana sih Bu pemecahannya dalam masalah-masalah tersebut? Oke, yang pertama, kita menggunakan sistem penyimpanan yang tepat. Seperti tadi, termanage, terkendali, kemudian terencana, yang kedua ada membuat peraturan prosedur pinjaman. Nah, yang ketiga ada mengadakan pengawasan atau kontrol dan pengendalian yang ketat. Kemudian ada mengadakan perawatan dan pencegahan kerusakan secara rutin. Next, menyediakan fasilitas atau peralatan kearsipan yang memahami syarat. Lalu, melatih kompetensi petugas kearsipan dan mengadakan penyusutan arsip. Lalu, bagaimana sih syarat-syarat untuk menjadi pegawai arsip? Kita akan bahas. Yang pertama, kita ambil secara umum saja ya teman-teman, dan secara intinya. Oke, yang pertama ini ada berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau kejuruan. Dan yang kedua, di sini skill. Kalian harus punya kemampuan, mempunyai pemahaman yang luas mengenai bidang kearsipan pada khususnya dan administrasi pada umumnya. Mempunyai pemahaman yang luas mengenai bidang kearsipan pada khususnya dan administrasi pada umumnya. Lalu, apa sih syarat-syarat kepribadian sebagai pegawai arsip? Pertama, sikap yang mencerminkan individu yang disiplin, yang jujur, yang ramah, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diberikan. Kemudian, sikap profesional dalam bekerja dan memiliki kemampuan kreatif yang dapat menunjang tugasnya di bidang kearsipan. Oke teman-teman, di sini ada tugas. Silakan kalian kerjakan dan untuk mengisi absen kalian ya tugasnya. Nah, di sini jelaskan secara rinci dengan penjelasan menurut Anda pribadi perihal apa yang dimaksud dengan norma kearsipan, prosedur kearsipan, kemudian ada kaidah kearsipan. Oke, terima kasih telah menyimak dan kita harus siap belajar bersama-sama karena kita bisa. SMK PGRI 1 Gantar, kita bisa, darah biru. Semangat! Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.